Pemirsa, buka mata, buka hati, insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat istighfar dalam Al-Quran, keutamaan istighfar serta waktu yang utama untuk istighfar. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa, buka mata, buka hati. Kita sebagai manusia merupakan makhluk yang lemah, ada kalanya kita sering berbuat hilaf dan dosa tanpa menyadarinya. Namun sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang selalu memohon ampunan atas segala dosa yang ia lakukan. Dalam Islam, istighfar merupakan salah satu jalan untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar memiliki kedudukan yang tinggi dalam diri seorang hamba, bahkan Allah memadukannya dengan keimanan seseorang. Dalam surat Al-Kahf ayat 55, Allah berfirman yang artinya, "Dan tidak ada suatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukuman atau Allah yang telah berlalu pada umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata." Istighfar dalam pengertian bahasa adalah memohon ampunan atas segala dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dengan upaya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Beberapa ulama mengungkapkan istighfar berasal dari kata al-ghafar yang berarti as-satar atau menutup. Hal ini dapat dilakukan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Beberapa ulama mengungkapkan istighfar berasal dari kata al-ghafar yang berarti as-satar atau menutup. Untuk itu dinamakan istighfar karena mengandung makna menutupi. Dengan beristighfar, Allah niscaya mengampuni dosa seorang hamba. Dikatakan dalam surat Al-Anfal ayat 33 bahwa Allah sekali-kali tidak akan mengazab hambanya yang meminta ampun. Istighfar juga berarti setiap doa yang berisikan permohonan ampunan. Istighfar juga dapat diartikan sebagai sebuah upaya taubat. Ketika beristighfar, kita memohon ampunan dan perlindungan dari perbuatan dosa di masa lampau. Kemudian dengan taubat, kita kembali dan memohon perlindungan dari perbuatan dosa yang sama di masa yang akan datang. Perintah beristighfar juga tercantum dalam surat Hud ayat 3. Allah berfirman yang artinya, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik atau terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat." Intinya, istighfar merupakan suatu ibadah yang mulia dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hal tersebut untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu bagaimanakah kedudukan hukum istighfar itu sendiri? Hukum istighfar pada asalnya adalah mandub atau sunnah. Karena seseorang beristighfar bukan hanya karena ia melakukan maksiat atau dosa, namun bisa jadi beristighfar untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya, anak-anaknya, ataupun untuk kaum muslimin baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Sementara istighfar yang dilakukan setelah orang berbuat dosa menjadi wajib hukumnya. Karena dosa merupakan hasil dari dilakukannya perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Istighfar menjadi makruh ketika kita beristighfar di belakang jenazah, karena memang tidak ada sanadnya dan Rasulullah SAW tidak menganjurkannya. Yang dianjurkan adalah beristighfar bagi mayit ketika sholat jenazah dan setelah pemakamannya. Sementara itu, istighfar menjadi haram apabila kita beristighfar untuk orang musyrik. Istighfar bagi mereka tidak ada manfaatnya sama sekali, disebabkan oleh kefasikannya walaupun ia saudara dekat kita. Hal ini didukung oleh dalil dalam surat At-Taubah ayat 113 dan 114 yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum atau kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu.
Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Istighfar merupakan amalan yang mulia dan senantiasa dilakukan oleh para rasul dan waliullah. Istighfar mencangkup amalan-amalan seperti pujian terhadap Allah, yang mana akan berbalik Allah memuji orang yang beristighfar. Istighfar juga merupakan bentuk pengamalan sunnah Rasulullah SAW yang selalu beristighfar secara berkesinambungan. Istighfar merupakan syiar para nabi Allah, karena tidak ada seorang pun yang tidak beristighfar dan selalu mengajak umatnya untuk beristighfar. Istighfar juga adalah bagian dari asas ubudiyah, di mana ketika seorang hamba beristighfar, ia akan merasakan betapa hina dan rendah dirinya, akan selalu merasakan bahwasannya ia tidaklah ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, begitulah makna istighfar dan hukumnya dalam agama Islam. Kita dianjurkan menjadikan istighfar dalam zikir yang selalu kita ucapkan, baik di waktu luang maupun sempit, agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah yang diidam-idamkan seluruh umat Islam. Lantas, apakah saja keutamaan dari istighfar? Simak di segmen setelah ini, masih dibuka mata, buka hati.